bagi para Columbian sekalian jika didapati tanda-tanda yang berisiko seperti kanker kulit. Jadi faktor resiko ada tumor otak salah satunya adalah dari genetik, alias keluarga. Indikasinya banyak banget ya, mulai dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Pengobatan patah tulang berdasarkan dengan seberapa jauh pergeseran tulang itu terjadi. Halo Columbians, saya Dr. Evander Purvanse, spesialis ortopedi dan traumatologi yang merupakan dokter spesialis ortopedi dari Rumah Sakit Khusus Bedah Columbia Asia Semarang. Pada video bersama dokter kali ini, saya akan share kepada kalian semua mengenai cedera ACL dan meniskus ya, Columbians. Nah, sebelum kita tahu perbedaannya, kita harus tahu apa itu ACL dan apa itu meniskus. ACL dan meniskus merupakan soft tissue atau jaringan lunak yang terdapat pada sendi lutut. ACL itu atau nama lainnya adalah anterior cruciate ligament. Itu adalah ligamen yang menghubungkan antara tulang femur atau tulang paha dengan tulang tibia atau tulang kering. Nah, fungsi dari ACL ini adalah untuk menjaga kestabilan lutut. Sementara meniskus itu fungsinya seperti shock breaker pada lutut. Perbedaannya, ketika kita terjadi cedera ACL, gejala utama yang kita akan rasakan adalah ketidakstabilan pada sendi lutut. Sementara kalau pada cedera meniskus, biasanya kita akan nyeri pada aktivitas tertentu. Untuk cedera ACL dan meniskus itu mempunyai mekanisme of injury yang sedikit berbeda. Kalau pada cedera ACL, umumnya terjadi pada cedera olahraga. Nah, misalnya kita tiba-tiba lari dan berputar ke sisi yang satu lagi, atau kita bisa saja lompat dan mendarat dengan posisi yang tidak benar, atau kita ditabrak dari samping ataupun dari depan, itu semua bisa menyebabkan cedera ACL. Sementara kalau pada cedera meniskus, itu umumnya pada cedera olahraga juga, namun dengan gerakan yang weight bearing dan ada twistingnya. Nah, untuk gejalanya cukup berbeda. Seperti yang kita sudah ungkapkan tadi, kalau pada ACL, gejala utama adalah ketidakstabilan yang diikuti dengan nyeri. Sementara kalau pada cedera meniskus saja, biasanya terjadinya adalah nyeri saja, tapi biasa lututnya masih stabil. Namun seringkali cedera ACL dan meniskus itu terjadinya secara berbarengan. Untuk pertolongan pertama pada saat cedera ACL dan meniskus, kita harus mengingat ada 5 prinsip. Yang pertama itu adalah proteksi. Jadi kita harus proteksi bagian yang cedera tersebut. Yang kedua, kita harus istirahat. Jadi kalau kita sudah curiga kita ada cedera, kita tidak boleh berolahraga kembali ataupun melakukan aktivitas yang terlalu berat. Yang ketiga, kita bisa memberikan kompres es. Tentu saja kita mungkin lapisi dengan plastik atau kain supaya tidak terjadi direct contact antara es batu tersebut dengan kulit. Kemudian kita bisa memberikan juga semacam compression bandage, seperti pakai elastis perban untuk mengurangi bengkaknya. Dan yang terakhir, kita perlu untuk elevasi atau mengangkat bagian tubuh yang cedera tersebut sehingga tidak semakin bengkak. Nah, yang paling penting adalah kita tidak boleh mengobati sendiri. Untuk diagnosis dan pengobatan cedera ACL dan meniskus di Rumah Sakit Bedah Columbia Asia Semarang, kita harus membedakan dahulu apakah cedera ini terjadinya secara akut atau kronis. Kalau misalnya cederanya itu akut atau baru atau kurang dari 3 minggu, biasanya kita cukup sulit untuk mendiagnosa secara langsung. Karena kita sulit melakukan pemeriksaan fisik pada cedera ACL dan meniskus pada kasus-kasus yang akut. Berbeda dengan kasus yang sudah kronik. Kalau misalnya kasus yang sudah kronik, tentu saja ada beberapa pemeriksaan khusus yang bisa mendukung ke arah cedera ACL ataupun meniskus. Apabila dari pemeriksaan fisik dan history taking kita sudah mengarah ke diagnosis ACL dan meniskus, langkah selanjutnya adalah kita harus melakukan pemeriksaan radiologi. Pemeriksaan radiologi utama dan pertama yang kita lakukan adalah pemeriksaan foto ronsen polos atau foto ronsen biasa pada sendi lutut. Foto ronsen ini berguna supaya kita bisa mengeksklud atau menyampingkan diagnosis lain seperti contohnya patah tulang. Setelah kita yakin kalau pasien ini tidak ada patah tulang, baru kita bisa mengarahkan diagnosis kita untuk ACL ataupun meniskus. Setelah itu, baru kita lakukan pemeriksaan ada namanya MRI. Dengan pemeriksaan MRI, kita bisa lebih melihat dengan secara detail
organ atau struktur bagian mana yang mengalami cedera. Untuk pengobatan dari ACL dan meniskus, apabila dalam fase akut, biasanya kita tunggu terlebih dahulu dan kita berikan obat-obatan anti nyeri dan anti radang serta fisioterapi. Setelah fase akutnya sudah selesai, baru kita nilai mengenai fungsi ACL dan meniskusnya. Apabila dia fungsi ACL dan meniskusnya itu baik, kita cenderung untuk melakukan konservatif terlebih dahulu. Namun apabila terapi konservatif gagal, pilihan yang kita pilih adalah terapi operatif. Terapi operatif di Rumah Sakit Khusus Bedah Columbia Asia Semarang sudah menggunakan prosedur artroskopi. Artroskopi ini adalah prosedur minimal invasif untuk sendi lutut dengan luka operasi kurang lebih 1 cm. Jadi kita memasukkan semacam teropong dan alat-alat khusus ke dalam sendi lutut. Nah, dari sini kita bisa mendiagnosis secara langsung apakah ACL-nya putus, atau apakah ligamen lain ada yang putus, dan apakah meniskusnya ada yang robek. Apabila ACL yang mengalami cedera, biasanya yang kita lakukan adalah kita melakukan rekonstruksi ACL. Dan apabila meniskusnya juga robek, kita lihat kembali apakah robekannya itu dapat dijahit atau tidak. Terkadang ada robekan pada meniskus yang cukup hanya dibersihkan saja, dan sementara ada juga robekan pada meniskus yang memang perlu proses penjahitan. Untuk perawatan pasca operasi cedera ACL dan meniskus yang benar, yang paling harus diingat itu adalah fisioterapinya harus bagus. Kalau pasien tidak komit untuk melakukan fisioterapi pasca operasi cedera ACL dan meniskus, lebih baik kita bilang tidak usah operasi. Karena kalau misalnya fisioterapinya tidak baik, pasti hasilnya juga akan kaku dan tidak maksimal. Nah, cara perawatan yang perlu kita ingat, untuk 14 hari pertama, kita harus 10-14 hari pertama, kita harus menjaga luka operasinya. Setelah itu, kita harus mengikuti saran dokter untuk fisioterapi yang baik dan benar. Sekian informasi seputar cedera ACL dan meniskus ya Columbians. Tetap update informasi terkini bersama dokter. Semoga bermanfaat. Salam sehat.